Kelihatan nggak tulisannya? Coba agak kasih ini. Tidak bisa, karena ini udah saya ini kan. Kalau saya ini saya besarkan nanti ke samping. Coba abang baca. Yo. Rasulullah. Maksudnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menikahiku ketika umurku 6 tahun dan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersamaku ketika umurku 9 tahun. Sekarang saya tanya bang, 6 dan 9 tahun itu bocil tidak? Kalau zaman Oke, halo Sobat Waras, apa kabar semuanya? Jumpa lagi ya dengan Pavel 88 Channel. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras ya. Yesus Kristus, Dialah Tuhan dan Juru Selamat. Percayalah kepadanya supaya engkau tidak binasa karena segala dosa-dosamu. Hanya Yesus yang sanggup bebaskan Anda dari dosa, kutuk dan maut, dan berikan kepada Anda hidup yang kekal. Dan ingat, di luar Yesus Anda pasti binasa. Ya, kali ini kita akan saksikan percakapan antara Pace Papua. Ternyata dia adalah Islam, kawan-kawan. Ini asli Muslim dari Papua, orang Papua, kawan-kawan, yang jadi Islam, yang nekat ya, nekat yang nyata masuk room Edis TV untuk berdiskusi. Dan bagaimana hasilnya langsung saja kita simak ya, dan bantu untuk diviralkan ini kawan-kawan supaya semakin banyak lagi yang waras tentunya ya. Oke, terima kasih semuanya. Ini dia videonya. kenapa ya orang-orang ini? Untuk mengkonfirmasi saja bang, apakah benar-benar abang itu Muslim sungguhan? Yo. Maksudnya saya Muslim sungguhan Iya, apa? silakan Al-Fatihah dulu, Al-Fatihah. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sah. Ya, rupanya dia benar-benar Islam kawan-kawannya. Buktinya dia bisa melafalkan Al-Fatihah. Karena kalau dia bukan Islam, ya sulit ya untuk melafalkan Al-Fatihah seperti tadi kawan-kawan ya. Sah bang, Muslim. Oke, kita mau ngobrol-ngobrol nih bang. Gimana? Saya bisa tanya ke abang? Oke, silakan. Abang, ini saya sering lihat ya, kebanyakan dari teman-teman yang lain, sama teman-teman dari Kristen ini sering sekali menjelekan umat Muslim. Sedangkan saya lihat dari abang ini tunjukkan satu keturunan Ismail yang dijadikan Nabi. Oke, langsung Nabi Muhammad SAW, langsung saya jawab. Oke, ayatnya bang, silakan. Ayatnya. Nah, tapi sebentar bang, ku tanggapi dulu satu ya bang ya. Ini bang, tadi abang bilang sering sekali abang lihat orang Islam menjelekkan Kristen, orang Kristen menjelekkan Islam bang. Bang, saya tantang abang dan seluruh umat Muslim lainnya untuk menunjukkan kapan saya menjelek-jelekkan agama Islam bang. Semua yang saya katakan tentang Muhammad itu tertulis di dalam literaturnya Islam sendiri. Contoh bang, contoh. Muhammad itu menjadi satu-satunya nabi yang menyuruh wanita yang sudah dewasa menyusui laki-laki yang sudah dewasa dan bukan suaminya. Abang kayaknya tersesat abang, abang tersesat. Kan nggak tahu lagi kan? Ini yang sangat disayangkan teman-teman. Itu betul loh bang. Terus yang kedua, Muhammad menikahi satu-satunya nabi yang menikahi anak di bawah umur. Satu-satunya nabi yang menyuruh manusia minum air kencing hewan. Satu-satunya nabi yang kena sihir. Astagfirullah abang jangan kayak gitu bang. Tuh kan. Coba bang, yang mana? Sebentar, sebelum kita nanti, tadi kan abang jawab Muhammad ya. Tadi kan abang jawab Muhammad, kita satu-satu nih bang. Coba bang, di antara yang kusebutkan tadi itu bang, yang manakah sehingga anda mengatakan astagfirullahaladzim? Yang mana coba? Sebutin satu coba, satu-satu kita bahas bang, biar kelar, yuk. Berat. Gimana? Kaget ya, sob dia ini penonton abang ini kenapa? Jangan, gak usah dilihatin komentar bang. Abang jangan
tuh ngomong apa aja, nggak usah liatin komentar, fokus aja. Kenapa tadi abang bilang astagfirullah, seolah-olah saya ini kok ngomongin yang nggak benar? Coba yang mana bang? Coba sebutin satu, yang mana yang nggak benar? Masa abang bilang Nabi Muhammad masa menikahi bocil bang? Baik, saya tampilkan hadisnya ini. Makanya abang masuk Islam bang. Lihat nih, ku tampilkan ya bang ya. Nih, abang bisa baca kelihatan bang? Kelihatan nggak tulisannya? Coba agak kasih ini. Tidak bisa, karena ini udah saya ini kan. Kalau saya ini saya besarkan nanti ke samping. Coba abang baca. Yo. Rasulullah. Maksudnya Rasulullah SAW telah menikahiku ketika umurku 6 tahun dan baginda Nabi SAW telah bersamaku ketika umurku 9 tahun. Sekarang saya tanya bang, 6 dan 9 tahun itu bocil tidak? Kalau zaman sekarang bocil, kalau zaman dulu beda zaman. Bang, sekarang begini ya. Kalau memang itu udah dewasa, artinya orang-orang zaman Muhammad itu memang biasa menikahi anak umur 6 tahun. Kalau memang zaman dulu itu bukan bocil, betul? Coba sebutkan bang, satu orang selain Muhammad di zaman Muhammad yang menikahi anak umur 6 tahun. Sebutin siapa? Ya kagak ada bang. Jangan turun. Jangan melarikan diri. Jangan melarikan diri. Belum kelar. Abang jangan lari dari gelanggang. Gini bang, saya ini maksudnya begini. Kalau abang tuduh bahwasanya saya di sini Kristen mengejek Islam atau memfitnah atau menjelekkan Islam, saya pastikan itu tidak benar bang. Di dalam agama Kristen, jangan kamu bersaksi dusta tentang sesamamu. Nggak boleh bang. Penonton abang juga saya lihat semuanya sesat semuanya. Nah, jangan lihat ke penonton bang. Kita aja yang diskusi, biar penonton biar ngomong apa aja terserah mereka. Kita nggak bisa larang mereka, ya kan? Coba bang, kalau memang umur 6 tahun dinikahi dan digauli umur 9 tahun, itu sudah dewasa pada zaman itu. Sebut satu orang selain Muhammad di zamannya Muhammad yang melakukan seperti Muhammad lakukan. Abang coba ulang, maaf ini kendaraan dari saya di pinggir jalan, coba ulang. Sebutkan satu orang di zaman Muhammad yang menikahi anak umur 6 tahun dan menggaulinya di saat umur 9 tahun. Kayaknya kayaknya tidak ada. Nggak ada, makanya cuma Muhammad doang. Kenapa abang bilang itu lumrah pada zaman itu? Nekat yang nyata. Nah, terus kembali ke tema nih. Sekarang kembali ke tema, bang. Sekarang begini. Menurut Al-Quran, abang bilang tadi bahwasanya ada keturunan Ismail yang jadi nabi, yaitu Muhammad, betul? Ya. Di Quran surat berapa, ayat berapa ya coba? Abang saya tidak bawa Al-Quran abang. Tidak bawa Al-Quran, makanya bang ku bilang bang. Orang Islam itu bang ketika ditanya tentang agama Islam bisanya satu, ngarang. Ya kan? Ngarang bebas gitu bang. Tapi gini saja lah, aku pesan sama abang begini, bang. Kalau abang jadi orang Islam, abang itu nanti jadi mencontoh Muhammad. Penonton semua pada bilang saya tersesat ini. Kalian cuma tersesat semua di sini sekalian dengan hostnya ya Allah. Bang, yang tersesat itu adalah orang yang satu mengikuti ajaran-ajaran yang dilakukan oleh nabi-nabian. Saya kasih contoh misalnya main lempar-lempar batu, cium-cium batu. Kalau ada orang lain, orang Nasrani, orang Yahudi lewat, harus orang itu didesak jalan mereka. Bahkan disuruh membunuh orang-orang Wahyudi. Itu yang sesat bang. Coba bandingkan dengan
ajaran Kristen, Bang. Ketika orang-orang ahli-ahli Taurat ya datang kepada Tuhan Yesus, apa yang mereka tanyakan? Guru, ya kan? Hukum apakah yang terutama? Apa kata Yesus? Kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap akalmu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Disuruh mengasihi sesama manusia. Dalam ajaran Islam nggak ada, Bang, suruh mengasihi sesama manusia. Yang ada disuruh memerangi manusia. Kalau ketemu Wahyudi di jalan, harus mereka didesak ke jalan yang sempit. Itu ajaran Islam. Makanya, Bang, berapa kali kita lihat kejadian di negara kita ini, Bang? Orang Islam bawa apa? Bawa rangsel, meledos. Itu mereka terinspirasi dari mana? Nggak mungkin mereka baca Injil, Bang. Pasti karena mereka kebanyakan baca. Nanti kalau saya ngomong dibilang penistaan agama, tapi fakta. Mau gimana? Abang kalau bilang kayak gitu lah, Bang. Sebenarnya tadi saya mau naik tuh, tujuan saya tidak lain. Cuma mau bilang kalau menurut saya, ya sudahlah. Ini kan edisi TV ini kan apa sih? Debat agama kan? Kenapa ya orang... Ya, akhirnya Pace Papua Keok. Ya, itulah kawan-kawan. Rata-rata memang mereka itu mungkin aja ya, dia jadi Islam ini hanya karena ikut-ikutan atau mungkin diiming-imingi atau ditipu. Jadi dia nggak paham apa-apa tentang Islam. Ya, kasihan juga deh, tapi itulah kawan-kawan realitanya. Ya, semoga semakin banyak lagi yang cerdas dan waras. Oke, jangan lupa like, komen, dan share ya. Bye-bye and support terus Pavel 88 channel.